Oke, lanjut dulu. Namanya siapa Mas? Ini, Mas? Saya Muhammad Siti Bayaki. Oh, Mas Zidni ya Bang? Ya panggilannya Mas Siti aja. Gimana kabarnya? Baik. Ya, baik, alhamdulillah seperti biasa. Sehat nggak? Ada sakit-sakit? Oh, tidak dong, selalu sehat dong. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Tadi sini naik apa Mas? Motor. Hujan-hujan gini motoran apa? Hujan motoran. Adanya mobil gua dipakai semua. Wah. Gimana coba? Besok beli mobil sendiri aja. Saya pasti itu. Biar nggak hujan. Ya benar. Oke, di sini gini Mas, saya mau melakukan sedikit wawancara ya mengenai tingkat stres akademik di mahasiswa. Iya, ini sampai mahasiswa mana nih? Saya dari UNES Semarang. Dari UNES ternyata Bang. Iya. Agak jauh. Agak jauh gitu. Jauh Mumpung juga. lagi libur kan pulang. Oh, ya pulang Malah boleh. Masih ya saya tolong wawancara ini. Aduh, ya nggak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Iya. Kapan lagi dapat wawancara dari orang terkenal? Ya, iya. Terkenal banget. Oke. Dari tingkat stres ya Mas ya. Ya, Nah, dalam ini langsung saja ke pertanyaan sebelumnya. boleh. Nah, di sini bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi ujian atau deadline tugas yang semakin dekat? Apakah Anda merasa cemas atau biasa saja ini Anda? Kalau yang saya rasakan ya apa? Tugas yang mepet deadline gitu. Nah, kalau yang saya rasakan itu ya nggak cemas, kayak biasa aja. Soalnya kalau saya itu lebih suka mengerjakan tugas itu mepet deadline. Soalnya kenapa? Kalau mepet deadline itu nggak tahu kenapa kayak pikiran menjadi jernih tanpa tekanan gitu. Ada trigger Iya, gimana gitu ya? kayak ada stimulus triggernya. ya? Kayak bener-bener itu naik. Waduh. Kok jadi easy banget Wah. gitu loh. Ya bukannya males-malesan ya, emang saya tunda gitu kan, kayak nggak tahu enak aja mepet deadline itu. Berarti lebih senang mepet deadline ya Iya, daripada betul. santai. Nah, di sini pernah nggak sampean tuh Anda tuh merasakan kesulitan untuk fokus saat belajar Mas? Nah, apa fokus saat mengerjakan tugas atau gimana? Di situ Anda merasakan sulit fokus dan mungkin Anda gimana ya, merasa ada yang menghalangi konsentrasi Anda nggak selama belajar? Oh, selama belajar kalau menghalangi konsentrasi itu ya ada. Salah satunya itu ya kayak ya saya kan di rumah kan ada bisnis sendiri ya. Oh, Nah, bisnis apa wih? Bisnis saya ya Apa ya itu? seperti ini sama aja ya. Waduh, Jual ternyata. beli ikan. Waduh. Ya kadang kalau tiba-tiba ada tugas nih, Ya. barang masuk, wah gila, mau gimana coba ini ngurusinnya. Iya bener ya. Secara ikan juga kalau lagi datang kan pasti ya harus proses kondisi apa-apa Oh, iya, gitu kan bener. pasti ribet. Nah di sisi lain, wah ada tugas nih yang harus dikerjain. Nah itu ya kadang biar fokusnya. Jadi ini ya ternyata bisnis ya yang menghalangi fokus Anda ya. Ya, ya Ternyata bukan menghalangi saingan kita itu ya ternyata ya. Wah. Nah, di sini Anda ini bagaimana menghadapi tekanan akademik nih? Bagaimana perasaan Anda saat mengalami tekanan itu? Apakah mudah emosi atau frustasi atau gimana? Kalau saya itu ya lebih ke merenung sih, kalau frustasi enggak, lebih ke merenung aja kayak bingung lah. Kalau frustasi enggak kayak bingung, aduh harus gimana, malah lebih ke diem aja, duduk lihat ikan itu udah tenang kok. Ntar kalau udah tenang ya bisa ya. Itu kuncinya adalah tenang ya. ya kuncinya tenang, nggak usah terlalu terburu-buru, nggak usah frustasi, nggak usah emosi, yang penting tenang aja. Kalau tenang gitu, tenang kan pasti ya kayak mikir itu enak lah kalau tenang itu. Oh, ya. Berarti tenang ya biar Tenang, kuncinya itu tenang, jangan panik. Nah, ini ya, apa yang Anda lakukan kalau misal nih ada tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat nih, ada tugas atau ujian dalam waktu singkat. Ya. Itu gimana Anda menyelesaikan tugas tersebut? Nah, tidak usah bingung menyelesaikan tugas yang harus nih. Contoh gini, kayak dosen ngasih tugas sekarang jam semisal ya jam 4 sore, nah deadline itu jam 6 sore. Nah itu kan hitungannya mepet ya. Nah itu enak aja, tinggal kerjain, bisa nggak bisa kerjain aja. Bisa nggak bisa ya? Bisa nggak bisa kerjain, yang penting kerjain.
Nah, ini dia. Iya, Nah. kerjain, nggak usah bingung, kerjain aja. Ini, Anda pernah nggak mengalami seperti masalah fisik seperti sakit kepala, mungkin pusing atau gangguan tidur atau nafsu makan berkurang saat Anda tertekan dengan pekerjaan atau mungkin dari akademik Anda ya? Pernah nggak? Alhamdulillah kalau yang mempengaruhi ya tidak ada. Jadi ya dibikin enjoy aja. Jadi dibikin ya enjoy. tidak ada apa namanya tekanan fisik lah, apalah itulah. Nah, di sini stres akademik ya. Ya, Nah, bagaimana stres akademik mempengaruhi kesehatan fisik Anda secara keseluruhan? kalau pernah stres akademik ya, kalau dibilang mempengaruhi fisik, ya selama saya belajar ini ya di apa perkuliahan ya, yang namanya stres akademik itu entah kenapa saya belum pernah merasakan soalnya. pernah ya. Iya, belum pernah merasakan. Jadi mau jawab ya belum bisa soalnya belum pernah merasakan stres akademik itu bagaimana. Terlalu chill ya, Anda Chill, terlalu iya. chill ya. Itu Nah. kuncinya kan. Nah, di sini Anda pernah nggak merasa kesulitan mengatur antara untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda mungkin pernah nggak? Kesulitan. Ya. Ya, kesulitan ya kayak tadi itu kalau dibilang sulit enggak sih, yang penting ya itu dijalani. Dijalani. Ya, yang penting dijalani. Kalau sulit itu ya kalau orang-orang yang ngerasain melihat kita mungkin ya kayak wah, sulit emang. Tapi kalau kita jalanin itu lah, dijalanin, kita ada perencanaan gitu, udah enak. Udah pasti enak. Tadi kan Anda kan tadi bilang tuh, saya kalau mengerjakan tugas mepet-mepet. Nah, Pernah nggak sih Anda dalam kebiasaan menunda-nunda tadi hingga ngerja kayak tugas itu mepet? Nah, pernah nggak Anda tuh kayak merasa terjebak gitu dalam itu? merasa terjebak Ya, bagaimana? merasa terjebak seperti santai-santai dulu aja lah. Tiba-tiba kok deadline-nya udah mepet banget gitu. Oh. Pernah nggak? Udah pernah. Berapa kali? Enggak sering, baru beberapa kali. Negaranya apa coba aku? Ketiduran. Aduh, kalau ketiduran tuh emang Ya itu. Ya gitu, pasti ketiduran. Bangun-bangun, waduh, KL. ya udah. Itu ya. Waduh, nah kali ini nah bagaimana Anda mengelola perasaan marah ya teman-teman, perasaan marah atau kecewa saat ujian Anda itu tidak sesuai dengan ekspektasi Anda lah. Mengontrol ya, lebih ke mengontrol gitu perasaan gitu. Ya. Ya kalau saya itu ya kayak tadi, tenang aja, chill, enjoy gitu. Gak usah terlalu dibebani gitu. Ya emang kalau dilihat-lihat omong enak ya, emang enak omong. Tapi ya jalanin aja. Nah, di sini tuh. Nah, seberapa sering Anda mengalami stres terkait kegiatan akademik? Berapa sering ya? Tapi kayak belum pernah ngerasain. Kalau sampai stres ya belum pernah ngerasain. Cuma mentok bingung aja nggak sampai berhari-hari ya, cuma beberapa menit, beberapa jam udah. Kalau sampai stres, alhamdulillah. Sepertinya Anda harus mencoba ini. Jangan. Udah enak, chill enjoy. Oh, Ya. coy. Dan di sini tuh kan sampai belum pernah ya mengalami stres akademik tuh. Ya, Kalau seperti tadi kan Anda sering menunda-nunda tugas tuh. ya. Nah, seperti itu dalam menunda-nunda tugas, bagaimana itu mempengaruhi kualitas tidur Anda? Ya kalau mempengaruhi kualitas tidur itu enggak ya, yang mempengaruhi itu ya pas ngerjainnya pasti mempengaruhi. Oh, Pasti kan otomatis lembur kan. ya ya. Nah, lembur otomatis mempengaruhi, tapi kalau nunda-nundanya itu tidak. Soalnya kalau saya itu ya soalnya prinsip saya ya seneng ngerjain pas deadline gitu kan. Nah jadi tidur ya tetap enak lah Jadi gitu. hormon adrenalinnya tertantang ya seperti itu. Iya. Adrenalin tertantang ya. Nah, pernah nggak Anda tuh merasa tertekan untuk mencapai nilai yang sempurna? Nah, tentang nilainya sempurna? Ya. Tidak pernah. Soalnya kenapa? Yang penting satu PD iya. Ntar kalau apa namanya nilai mau bagus atau jelek ya kita nggak tahu ya, tinggal kita kan nggak tahu nilai itu berapa, tinggal kemampuan kita aja, kita mengerjakan itu udah maksimal belum, yang penting wah ini aku udah maksimal nih ya, gitu.
Tapi untuk tekanan dari orang tua nih, semisal pernah nggak Anda tuh merasakan seperti ditekan oleh orang tua itu seperti kamu harus nilai segini. Umumnya tidak pernah. Jadi orang tua itu kayak gini ya, kayak udah percayalah sama saya lah. Nah, dan alhamdulillahnya IP juga bagus. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah IP juga bagus. Tanpa orang dalam. Waduh. Tanpa. Baik. Dalam ini ya, apakah maksudnya beban tugas akademik yang berlebihan itu ya, apakah itu menjadi salah satu penyebab stres Anda? Tidak, soalnya kayak apa ya? Itu tugas, kerjain, ngapain harus stres? Biasanya kan kayak Gen Z kan, aduh tugas nih banyak nih, healing. Wah, jangan, tugas banyak kok healing ya. Kalau saya yang mepet deadline ya healing dulu, ada tugas kerjain, jangan malah ada tugas malah healing. Ya tugas itu kerjain dulu. Kalau saya healing dulu baru kerjain tugas, kan kebanyakan kan kerjain tugas baru healing. Ya. Kalau saya kebalikannya. Malah lebih penting healing dulu ya. Healing dulu, habis itu kerjain tugas. Soalnya kan prinsip orang juga berbeda-beda kan. Benar. Nah, kalau ini ya, mungkin ini agak ya boleh lah jawab. Nah, apakah masalah keuangan menjadi salah satu sumber stres akademik Anda? Oh, tidak. Uang banyak. Waduh, fotokopi pasti. Fotokopi apa? Tidak dong, hasil sendiri dong. Nah, jangan pinjol ya. Oh enggak, anti. Jangan judi ya. KTP saya masih suci. Wah, asik. Baik. Di sini, apakah Anda pernah mengalami perubahan suasana hati yang signifikan akibat stres akademik dan Perubahan hati yang signifikan ya udah pernah beberapa kali. Ya gara-gara itu kayak tabrakan gitu loh, kayak ada tabrakan bisnis sama tugas itu tabrakan. Nah mungkin signifikan ya nggak sampai nggak sampai sesignifikan itulah ya, ada tapi ya nggak sampai banget gitu. Mungkin ya cuma ngeluh dikit doang. Ngeluh dikit nggak ngaruh ya, iya, tapi ngeluhnya jangan sampai imbasnya ke orang lain. Kalau bisa ya ngeluh ke diri sendiri. Soalnya kan tugas kita, tanggung jawab kita, masa mau ngeluh ke orang lain, emang mau bantu? Enggak kan? Benar. Nah di sini tuh pernah nggak Anda tuh merasa terisolasi atau kesepian akibat stres akademik tadi? Enggak, soalnya ditanya relasi banyak kenapa harus kesepian? Di sini apakah Anda pernah tuh merasa ingin menyerah atau putus asa karena stres akademik tadi? Tidak pernah, soalnya ya saya menjalani kan mau tidak mau ya. Kan ini kan pilihan saya mau masuk kuliah ini. Nah, saya soalnya masuk kuliah tidak disuruh, tidak apa, emang saya pengen. Nah, ya otomatis kan saya udah menjerumus ke situ, kenapa harus kayak tertekan atau mengeluh atau apa ya? Emang itu jalan saya yang ini kan. Apakah stres akademik itu mempengaruhi pola makan Anda? Tidak, masih makan masih lahap. Makan utama harus utama. Soalnya gimana ya, yang namanya makan kan pasti menambah energi kan. Mau nugas gak makan, lemes lah. Benar. Iya. Benar. Di sini apakah Anda tuh pernah menggunakan zat aktif seperti alkohol, rokok untuk mengatasi stres? Rokok. Berarti Anda rokok ya? Iya, saya merokok. Ya, rokok dan kopi itu wajib di saat menugas itu. Biar apa lagi? Ya biar apa ya? Yang terutama itu nggak ngantuk. Yang paling utama itu nggak ngantuk. Sama ya udah nih sebagai perokok, kalau merokok itu pasti enjoy. Tapi ya nggak tahu ya nggak merokok gimana ya, bodo amat lah, nih penting gua merokok gua enjoy. Di sini pernah nggak stres akademik itu mempengaruhi kinerja Anda dalam kegiatan di luar akademik? Sejauh ini ya itu kayak tadi cuma bentrokan itu tugas sama bisnis itu, sama kerjaan ya, cuma itu pas bentrok aja. Nah sini kan gini, apakah Anda pernah mencari bantuan dari konselor atau psikolog untuk mengatasi stres? Tidak pernah. Selagi saya bisa, ngapain harus ke konselor atau psikolog? Kan saya bisa
nggak bisa mengelola diri saya sendiri kan. Sini pernah nggak Anda tuh mendapatkan dukungan yang cukup dari teman atau keluarga atau dosen gitu untuk menghadapi stres akademik? Terutama itu dari orang tua dan teman. Nah itu pasti ada aja motivasi ya. Tetap saya dengarkan, tetap saya terima kalau gitu. Soalnya gimana ya? Walaupun itu kita udah tahu pasti cuma gitu-gitu aja, tapi itu pasti berpengaruh di kita. Jadi kalau ada orang yang menasihati kita atau ya kasarnya dalam bahasa Jawa ngandani, nah itu ya didengerin, jangan diacukan. Bisa jadi nasihat itu ntar penting loh bagi kita. Dengerin aja kalau ada orang ngasih nasihat itu, jangan sampai diabaikan. Di sini Anda punya hobi atau kegiatan yang dapat membantu Anda mendapat rileks gitu Pak? Misal kegiatan lah atau hobi yang membuat Anda tuh rileks dari stres akademik? Mancing. Mancing. Ya. Itu hal yang wajib itu. Saya kalau setiap libur itu mancing itu wajib. Mancing tuh. Asli itu mancing itu kayak gimana ya, kayak refresh lah pikiran, enak asli. Apalagi di daerah saya, tempat tinggal saya pegunungan. Nah, udah masih asri ya. Iya, udah mancing, lihat view, anti boncos. Healing gratis ya. Yes. Ini tuh bagaimana Anda mengatur waktu belajar agar tidak bentrok atau merasa tidak terbebani Pak? Tadi kan Anda sudah bercerita kalau Anda mempunyai kerjaan bisnis. Iya. Bagaimana Anda kan juga mahasiswa, itu Ya. bagaimana Anda mengontrol waktu untuk belajar atau untuk kerja? Pertama, pola tidur ya, itu jangan sampai begadang terlalu malam. Saya itu mentok itu kalau tidur ya jam 12 itu mentok. Nah kalau nggak gitu pasti pagi kacau, bener. Nah jadi itu yang paling utama kalau saya itu biar biar waktunya termanage enak itu ya gitu, pola tidur. Jangan sampai kacau pola tidur. Ya mungkin kacau cuma beberapa hari doang kalau emang lagi ada bentrok tugas akademik sama bisnis itu ya pasti kacau dikit lah. Kacau dikit. Tapi pola tidur itu asli Kunci utama. kunci utama pola tidur. Pola tidur Anda terjaga pasti enak tuh mau ngapa-ngapain. Stres akademik bisa hilang. Ya bisa, tetap bisa. Yang Tapi walaupun nanti datang lagi ya. ya datang lagi, ntar hilang lagi yo, nggak usah bingung kan. Pernah nggak Anda mencoba teknik lain? Kan tadi relaksasi Anda tekniknya memancing kan? Ya. Ini pernah nggak Anda melakukan mediasi atau pernapasan sebagai alternatif selain mancing untuk mendapatkan relaksasi? Oh, kalau mendapatkan relaksasi saya lebih ke melihat view sih. Ya tuh, jadi saya pergi ke tempat manalah, entah tempat wisata atau tempat yang view-nya enak gitu, entah mendaki gunung atau gimana lah, itu buat relaksasi gitu kan. Ya intinya melihat view gitu. Pernah nggak Anda tuh bergabung dengan kelompok belajar atau komunitas mahasiswa gitu? Buat apa? Ya bukan buat apa sih ya, kayak gimana ya? Kalau kelompok belajar itu saya belum pernah tergabung. Soalnya saya ya gitu, mau mau beranjak dewasa ya kita harus caranya mikir kenceng gitu lah katanya, biar kasarnya akalnya muda gitu. Jadi ada apa-apa itu kalau masih bisa kita atasin sendiri ya diatasin sendiri. Gitu. Dan Anda merasa perlu nggak untuk meningkatkan keterampilan manajemen waktu Anda? Karena tadi saya lihat sibuk sekali Anda dari cerita. Yeah. Nah itu perlu nggak Anda meningkatkan keterampilan manajemen waktu? Oh, yang namanya manajemen waktu itu kalau mau improve itu pasti perlu. Soalnya kalau kan kita kan nggak tahu ya kalau jadwal kuliah kan pasti terstruktur. Jadwal di luar kuliah itu pasti kan pasti ada aja yang bentrok, yang apa. Nah gitu kita harus gimana caranya pinter-pinter manage waktu kan. Itu Anda tuh bagaimana untuk memanage waktunya itu bagaimana? Apakah kuliah dulu atau kerja dulu atau mungkin santai-santai dulu? Oh, kalau Anda lebih utama yang mana? kalau saya ya
saya sebagai mahasiswa ya tetap kuliah dulu, soalnya ya kuliah itu kan sudah terstruktur dan sudah terjadwal. Nah makanya kuliah dulu lah. Kalau ada urusan lain seperti bisnis kan bisa ada nih perwakilan. Nah kalau kuliah emang bisa diwakili. Benar ya. Ini Anda memiliki rencana nggak untuk mengatasi stres akademik di masa depan? Rencana ya entah kenapa saya itu tertarik bisnis. Nah jadi bisnis itu daripada selain walaupun berbentrok bikin agak pusing ya, secara tidak langsung kayak gimana ya, kayak meningkatkan adrenalin saya, jadi lebih bersemangat gitu loh. Tertarik aja di bisnis gitu. Berarti lebih mending bisnis ya daripada kuliah. Oh ya jangan gitu, walaupun lebih penting bisnis kan. Ya kalau bisnis kan bisa diwakilkan, kuliah enggak. Jadi sementara ini kuliah dulu kan yang diutamakan. Jangan ya bisnis ya utama, tapi ya yang lebih diutamakan ini, kalau saya kan posisi ke mahasiswa ya, jadi yang diutamakan kuliah dulu. Seberapa penting peran keluarga dalam mendukung Anda selama menghadapi stres akademik? Penting banget. Asli keluarga itu penting banget. Ya nggak gimana ya, kalau keluarga itu pasti apa namanya, apalagi orang tua ya, itu pasti kalau kita lagi bingung atau apa pasti paham lah, ini anak kenapa kok tumben banget gak kayak biasanya. Nah pasti kan ditanyain kenapa nih bingung banget. Nah nggak apa-apa, jawab saya gitu. Cuman nggak apa itu. Soalnya ya gimana ya, kalau saya bilang nah takutnya orang tua terbebani gitu. Soalnya kan orang tua kan juga apa namanya, Kan sudah capek, udah capek malah ditambah beban kayak gini ya. Benar. Ini pasti kan Anda punya teman dong. Ya. Bagaimana peran teman Anda dalam membantu Anda mengatasi stres? Peran temen ya kayak gini nih, seperti ini ya, ngobrol tentang ikan-ikan gitu kan, wah otomatis kan, wah kita fokus ikan nih, wah kayaknya asik nih ngomongin ikan, ada spesies baru, ada ini, nah, otomatis stres itu teralihkan, udah pasti itu, iya udah pasti itu. Kalau saya loh, nggak tahu orang lain, kalau saya hilang. Nah ini, apakah universitas Anda pernah menyediakan layanan konseling atau dukungan psikologis untuk menghadapi stres akademik? Kalau di universitas saya ada, tapi saya belum pernah mengambil. Kalau saya ya belum pernah mengambil. Kalau apa namanya, kalau layanan kayak gitu ada. Apakah Anda merasa lingkungan belajar di kampus itu mendukung kesehatan mental mahasiswa? Kalau mendukung kesehatan mental gimana ya? Kalau saya pribadi ya, menurut saya pribadi itu kayak lebih mengimprove sih, daripada kesehatan lebih mengimprove mental kita. Soalnya kan ya gimana ya, lingkungan universitas kan beragam kan ya. Iya. Jadi kayak mengimprove mental kita kan, nggak tahu teman kita yang kayak gimana ya. Selain mengimprove mental, sama kita itu tahu karakter manusia. Sini terakhir ya Mas. Apa pesan Anda kepada mahasiswa lain tentunya untuk pentingnya menjaga kesehatan mental dan kalau bisa jangan mencapai stres akademik ini? Jangan malas. Malas ya. Tidur, kalau capek tidur, jangan begadang. Jangan begadang. Pola tidurmu, makanmu, jaga kesehatan. Yang penting satu, jangan malas, jangan sampai stres. Enjoy aja ya. Chill bro. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas ya sudah datang ke sini ya. Ya, sama-sama. Jauh-jauh dari Magelang malah cuman kesini buat wawancara. Apa-apa, tenang, santai. Baik, terima kasih Mas ya. Sama-sama.